Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau bawain lagi firman Tuhan yang berjudul tentang not fair. Aku mau ajak teman-teman untuk bawa buka Alkitabnya di Matius 19 ayat 16-22. Bercerita sedikit tentang ayat Alkitab ini. Di sini menceritakan tentang seorang anak muda yang kaya raya, yang dimana dia berkata kepada Tuhan Yesus, bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus dia lakukan untuk dia bisa mendapatkan kehidupan yang kekal, mendapatkan kekekalan itu. Singkat cerita, anak muda ini sudah melakukan dengan sangat taat, melakukan Taurat-Taurat Tuhan gitu, tetapi Tuhan memberi lagi satu tantangan di dalam diri anak muda ini, yaitu menjual seluruh hartanya lalu membagikannya kepada hasilnya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin pada saat itu. Tetapi anak muda ini sepertinya sangat keberatan karena dia tidak mau melepaskan hartanya karena hartanya sangat banyak. Dari sini kita bisa lihat bagaimana anak muda ini hatinya masih terpaku kepada hartanya sendiri. Sedangkan untuk dapat mendapatkan kekekalan, kita harus memiliki hati yang tujuannya cuma sama Allah saja. Nah, ketika anak muda ini pergi, Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus saat itu, apa upah bagi mereka yang sudah meninggalkan segalanya untuk mengikut Yesus saat itu. Itu tercatat di Matius 19 ayat 27-30. Aku nggak cantumin teman-teman, tapi bagaimana Tuhan Yesus menanggapi pertanyaan itu ada di Matius 20 ayat 1-16. Di sini adalah kisah dari seorang tuan yang mencari pekerjanya yang akan dibayar 1 dinar. Ini adalah sebuah perumpamaan teman-teman, dibayar 1 dinar, dan ternyata ada lagi pekerja yang baru dibayar juga 1 dinar. Jadi pekerja lama dan pekerja baru dibayar dengan 1 dinar, tapi dengan waktu yang sangat berbeda. Ada yang bekerja 1 jam, ada yang bekerja dengan hitungan jam, ada yang bekerja dengan hitungan hari atau 1 hari penuh, tetapi dibayar dengan 1 dinar sehari. Dan itu menimbulkan konflik di antara para pekerja ini, bahwa mereka merasa ada ketidakadilan. Kenapa harus dibayar 1 dinar tapi waktunya berbeda-beda. Misalnya kayak aku kerja udah kerja lembur, tapi ada lagi teman aku yang kerjanya cuman sampai jam 4 sore misalkan, tapi dia dibayarnya sama kayak aku. Atau aku kuliah, ada lagi rekan kerjaku yang cuma tamatan SMA, tapi dia dibayar gajinya sama kayak aku. Nah, di situ pasti kita merasa, kalau aku secara pribadi aku merasa tidak adil tentunya. Tetapi bagaimana Tuhan melihat ini semua? Kayak yang aku bilang tentang perumpamaan seorang tuan yang mencari para pekerjanya, baik yang bekerja sejak seharian penuh atau cuman bekerja beberapa jam saja. Di sini kita bisa lihat ini menggambarkan bagaimana kasih karunia Allah itu tidak bergantung kepada manusia. Makanya di sini Tuhan bilang apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah, karena itu kembali lagi kepada kedaulatannya Tuhan dan juga kepada kebaikannya Tuhan, teman-teman. Lalu di Matius 20 ayat 16 yang terakhir, teman-teman, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Di sini kita bisa lihat juga bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang menerima anugerahnya, bahkan bagi mereka yang datang pada saat-saat terakhir, teman-teman.
Dan itu balik lagi kepada anugerahnya Tuhan, balik lagi kepada kasih karunia-Nya Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan itu tergantung dari hatinya Tuhan. Kita nggak bisa memperhitungkan kejahatan-kejahatan orang di luar sana, tapi atau kita juga nggak bisa bilang sama Tuhan bahwa dia nggak pantas mendapatkan kasih karunia itu karena dia hidup sudah cukup dalam kejahatan, cukup penuh di dalam kejahatan hidupnya. Tapi itulah Tuhan kita tetap mengejar untuk dia bisa anak-anaknya hidup dengan keselamatan yang Tuhan kasih. Tapi itu balik lagi kepada anugerah Tuhan itu sendiri, bukan karena usaha atau waktu kita berikan untuk mengikut Tuhan, tapi balik lagi kepada kasih karunia Tuhan itu sendiri, teman-teman. Di sini ada 4 prinsip, teman-teman, yang dimana prinsip ini berasal dari perumpamaan Matius 20 tadi. Yang pertama, dipilih Tuhan adalah kehormatan. Jadi kita dipilih dan dipercayakan Tuhan itu adalah hadiah dari Tuhan. Itu adalah sebuah bentuk kehormatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita dipilih karena kebaikan Tuhan. Kita dimana di dunia ini kita masih hidup, masih bernafas, masih dikasih kesehatan sama Tuhan, itu adalah satu anugerah yang luar biasa, teman-teman. Dan itu terjadi di dalam kehidupan kita masih dikasih kesempatan, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita menerima upah yang sama. Kita dipilih untuk ada di dunia ini, itu adalah suatu anugerah, teman-teman. Anugerahnya yaitu kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan tentunya. Dan aku harap kita semua di sini ketika kita sudah melakukan apa yang membuat hatinya Tuhan senang, itu tidak kita jadikan hitung-hitungan kepada Tuhan untuk kita dapat menerima upah atas apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan. Biar apa yang kita lakukan itu cuman untuk kemuliaan Tuhan aja. Lalu yang nomor 4 adalah Tuhan yang berdaulat sebagai Raja. Kita harus punya respon yang baik, teman-teman, respon yang benar terhadap segala anugerah yang Tuhan kasih, maupun itu anugerah kecil atau anugerah besar, karena tujuannya adalah kita bisa bertumbuh dan berbuah, teman-teman. Nggak ngeluh ketika orang lain mendapatkan lebih dari apa yang kita dapatkan, tetapi kita juga bersyukur atas apa yang orang lain dapatkan dibandingkan kita yang belum mendapatkan. Memang mungkin ada sudah saatnya orang tersebut mendapatkan apa yang mungkin dia doakan, atau mungkin dia mau mendapatkan anugerah besar itu, hal besar. Kita hanya mendapatkan hal kecil, ya semua dibalikkan lagi kepada Tuhan. Tuhan sudah perhitungkan semuanya dari hal dari hati kita yang paling dalam. Kita sanggup atau enggak untuk menerima hal-hal besar atau hal-hal kecil, itu udah Tuhan perhitungkan, teman-teman. Jadi jadi jangan takut, teman-teman. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, atau apa yang Tuhan percayakan kepada kita, anugerahnya itu sudah Tuhan perhitungkan dengan benar, teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa Yesus sendiri juga mengalami ketidakadilan terbesar. Teman-teman bisa baca, dihakimi tanpa kesalahan, dihianati dan ditolak, dicambuk dan dipermalukan, disalib seperti penjahat, menanggung murka Allah, dan mati menggantikan kita. Ini adalah ketidakadilan terbesar yang Tuhan Yesus alami ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ketidakadilan yang kita alami itu gak seberapa sama apa yang Yesus alami, teman-teman. Jadi kalau kita bilang Tuhan Yesus gak ngerti, Tuhan Yesus gak paham, Tuhan Yesus paham banget atas apa yang kita alami, teman-teman. Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus sudah merasakannya lebih dahulu, teman-teman. Ini ada 3 points to ponder, teman-teman. Nanti teman-teman bisa jawab pertanyaannya di breakout room.
aku sudah selesai. Terima kasih.